sungguh kita semua bersuka cita pagi hari ini, amin. Sebab Tuhan baik bawasannya untuk selama-lamanya. Thank you Jesus untuk kasih-Mu, anugerah-Mu. Inilah bukti kasih-Mu Tuhan bagi setiap kami. Terima kasih Tuhan. kasih Tuhan, oh, kami bersyukur, oh,
kasih-Mu dalam hidup kami. Yesus Tuhan, terima kasih Bapa. Sungguh kami bersyukur atas kasih-Mu, anugerah-Mu dalam hidupku. Oh Yesus, kami bersyukur Tuhan. Oh kami bersyukur, tak dapat kami membalas perbuatan-Mu selain memberi hati, memberi hidup kami sebagai persembahan yang terbaik bagi-Mu, Rajaku, Tuhanku. Ku kagumi Engkau, sebab Engkau ajaib, tak berkesudahan kasih-Mu. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan. Oh syukur nama Sibia, Yesus Tuhan. Kami bersorak, kami bermegah karena-Mu, ya karena-Mu Tuhanku. Hatiku bersuka karena-Mu, dan ku kan memuji-Mu, menyembah-Mu, menari bagi-Mu. Oh, Yesus, Kaulah sukacitaku. Olah basyikara nama Sibia. Yesus, Yesus. Oh kami selalu bersyukur Tuhan, bahwasanya untuk selama-lamanya Tuhan kesetiaan-Mu, oh anugerah-Mu berlimpah-limpah bagiku. Oh Yesus, Yesus Tuhan, syukur, syukur bagi-Mu lah segala pujian, kemuliaan, hormat, kejayaan bagi Yesus yang duduk di tahta. Yesus Tuhan. Amin. Kami kagum akan-Mu. Yesus, Yesus Tuhan. Yes. Ku kagum hormat akan Engkau. Kami kagum akan Engkau Tuhan. Sungguh kami kagum akan Engkau. Yes. Akan Engkau. Ku kagum
pujian, hormat, kemuliaan bagi Yesus Raja segala Raja. Sorak-sorak kemuliaan bagi Engkau Tuhan. Haleluya. Haleluya. Terpujilah Engkau di dalam nama Yesus. Haleluya. Shalom Bapak Ibu, apa kabar? Kita ada di bulan yang baru, bulan Mei 2026. Dan tema pengajaran kita di bulan Mei dan khususnya minggu ini yaitu A Shepherd's Heart Serving in Truth, atau hati gembala yang melayani dalam kebenaran. Baiklah, mari kita berdoa dulu Bapak Ibu. Kami bersyukur untuk pertolongan kasih karunia Tuhan yang hebat, yang nyata dalam kehidupan kami. Pagi hari ini kami siapkan hati sebagai tanah yang subur, berbicaralah buat setiap kami di dalam nama Yesus. Amin. Oke, mari kita buka ayatnya di Yeskiel 34 ayatnya yang ke-16. Yang hilang akan kucari, yang tersesat akan kubawa pulang, serta yang gemuk dan kuat akan kuawasi. Aku akan menggembalakan mereka sebagaimana seharusnya. Ulang ya Bapak Ibu, Yeskiel 34 ayatnya yang ke-16. Yang hilang akan ku cari, yang tersesat akan ku bawa pulang, serta yang gemuk dan kuat akan ku awasi. Aku akan mengembalakan mereka sebagaimana seharusnya. Ayatnya itu bilang gini Bapak Ibu, yang hilang akan ku cari. Ku carinya itu Tuhan yang cari gitu. Yang sesat dibawa pulang sama Tuhan, kemudian yang gemuk yang kuat diawasi gitu. Nah, Tuhan sendiri yang akan mengembalakan mereka sebagaimana seharusnya. Firman Tuhan hari ini sudah kita baca. Tetapi ayat lain di Yeremia 3 ayat 15, maka aku akan mengangkat bagimu gembala-gembala yang sesuai dengan hatiku. Hati Tuhan, mereka akan menggembalakan kamu dengan pengetahuan dan pengertian, gitu ya. Jadi Tuhan akan mengangkat gembala yang sesuai dengan hati Tuhan. Apa itu? Yang penuh dengan pengetahuan dan pengertian. Nah, Bapak Ibu, dalam dunia yang penuh dengan krisis kepemimpinan ya, baik di gereja, kemudian dalam sebuah keluarga, di dunia pendidikan ataupun di masyarakat. Nah, Tuhan itu tidak pernah kekurangan solusi. Memang ada krisis gitu ya, ada krisis kepemimpinan. Tapi Tuhan selalu punya solusi untuk krisis kepemimpinan itu. Nah, solusi Tuhan itu bukan sistem yang terlebih dulu gitu, tapi hati seorang gembala. Jadi hatinya dulu tuh. Ya, kalau dunia pasti ya otaknya, makanya pengetahuannya, pendidikannya gitu kan ya. Tapi kalau solusi dari Tuhan itu Tuhan lihat hati dulu gitu. Ya, Tuhan itu tidak berkata bahwa aku akan menghukum kamu lebih keras, melainkan aku akan memberikan gembala sesuai dengan hatiku. Artinya bahwa pemulihan umat Tuhan itu selalu dimulai dari pemulihan hati seorang pemimpin, ya. Nah, pertanyaan kan gini Bapak Ibu, kenapa gitu? Kok mulainya dari hati, ya? Tuhan itu memerlukan gembala yang melayani dalam kebenaran. Amin. Karena umat Tuhan mudah tersesat tanpa kebenaran. Kebenaran ini tentunya dalam Yesus ya. Nah, tanpa gembala yang hidup dalam kebenaran, maka umat Tuhan itu akan mengikuti emosinya, bukan firman Tuhan. Kebenaran akan digantikan dengan popularitas gitu. Dan kenyamanan menggantikan ketaatan. Ya, ada kalanya gereja itu tidak kekurangan aktivitas. Dalam satu minggu nggak ada hari yang off gitu ya. Tetapi seringkali kekurangan arah rohaninya.
Nah, gembala palsu itu membawa kehancuran, bukan pemulihan Bapak Ibu. Nah, dalam Yeremia 23 ayat 1 sampai 2 dikatakan bahwa celakalah para gembala yang membiarkan kambing domba gembalaanku hilang dan tersesat. Nah, gembala tanpa kebenaran Bapak Ibu itu akan membangun atau memimpin demi kepentingan dirinya sendiri. Dia bisa memanipulasi firman lewat pemberitaan firman gitu ya, dan mencari pujian untuk popularitas gitu, bukan perkenanan Tuhan. Sering sekali masalah terbesar gereja itu bukan serangan dari luar ya, tapi justru kompromi dari dalam. Tuhan memulihkan umat melalui gembala yang sesuai dengan hatinya. Nah, Yeremia 3 ayat 15 itu adalah janji pemulihan Bapak Ibu, bukan sekedar perintah. Tuhan bilang, aku sendiri, Tuhan sendiri yang akan memberikan gembala. Artinya Tuhan itu peduli kepada kepemimpinan rohani Bapak Ibu. Tuhan peduli kepada kepemimpinan rohani, Tuhan itu menilai hati sebelum kemampuan. Dan Tuhan memakai kebenaran sebagai fondasi pelayanan. Ya, jadi kenapa kita perlu belajar hal ini Bapak Ibu di bulan ini, khususnya di minggu pertama ini? Karena Tuhan itu peduli gitu. Tuhan sayang sama kita dan Tuhan itu menilai hati manusia. Ya, bukan sekedar kemampuannya. Hanya sekedar kemampuan maka akibatnya jadi sombong. Malahan bisa terjebak dalam pastor selebriti gitu ya, ada istilahnya. Dan fondasi pelayanan kita, mau gembala, mau apapun, harusnya adalah kebenaran. Kita berjalan dari kebenaran kepada kebenaran. Jadi fondasinya itu adalah kebenaran. Nah, apa sih Bapak Ibu? Apa sih yang kita lihat dari materi kita, dari pembelajaran kita pagi hari ini melalui tema ini? Hati gembala yang melayani dalam kebenaran itu adalah hati yang selaras, sejalan dengan hati Tuhan. Ya, ayat bacaan kita Yeremia 3 ayat 15 itu bilang gembala-gembala yang sesuai dengan hatiku, kayaknya huruf besar berarti hati Tuhan. Ayat ini mengatakan bukan yang sesuai selera jemaat ya, sesuai tren zaman atau sesuai tekanan lingkungan, tetapi yang sesuai dengan firman, sesuai karakter Kristus dan sesuai dengan kehendak Tuhan. Nah, Tuhan sangat peduli dengan ketulusan hati kita. Ya, 1 Samuel 16 ayat 7 kalau Bapak Ibu pernah baca gitu ya. Manusia melihat apa yang di depan mata, tetapi Tuhan melihat hati. Ini adalah perkataannya Samuel ya. Nah, kemudian gembala itu harus memiliki hati yang dilengkapi dengan pengetahuan pastinya. Pengetahuan itu adalah kebenaran firman Tuhan, bukan sekedar pengetahuan di AI. Mungkin kita bisa cari pengetahuan dari berbagai sumber gitu ya. Tapi sumber yang benar adalah Alkitab gitu. Nah, gembala yang benar itu tidak menyampaikan opini pribadi, tidak memotong firman agar nyaman gitu ya, serta tidak takut menyatakan kebenaran. Jadi jangan menyampaikan firman yang hanya memberi kenyamanan bagi telinga gitu ya. Kalau ya katakan ya, tidak katakan tidak gitu ya. Jadi dasarnya harus tetap firman Tuhan, kebenaran firman Tuhan. Hosea 4 ayat 6 itu dengan jelas mengatakan bahwa umatku binasa karena tidak mengenal Allah. Ya. Nah, kita mengasihi Tuhan gitu, tapi tanpa kebenaran itu akan menyesatkan. Kebenaran tanpa kasih akan melukai. Gembala sejati itu memadukan keduanya, kasih dan kebenaran. Kalau ilmu parenting itu namanya kasih dan disiplin.
Jadi anak-anak butuh disiplin gitu ya, tapi juga butuh kasih gitu. Tanpa kasih, didikan terus atau disiplin terus, maka akan terjadi pemberontakan. Sama Bapak Ibu, kalau kita hanya menyatakan kasih, kasih, kasih tanpa ada dengan pondasi kebenaran firman Tuhan yang benar, maka itu bisa menyesatkan gitu. Tapi hanya menyampaikan kebenaran, kebenaran, kebenaran tanpa kasih, itu juga akan melukai, ya melukai. Perkataan kita jadi tajam gitu ya. Nah, gembala itu juga harus memiliki hati yang dilengkapi dengan pengertian Bapak Ibu. Pengertian itu adalah hikmat dalam menerapkan kebenaran. Ya. Nah, Yesus pastinya satu-satunya menjadi teladan dalam hidup kita. Yesus berkata benar, tapi penuh dengan belas kasih, menegur, tetapi memulihkan, mengajar, tapi juga memahami luka umat, gitu. Udah nggak ada lagi yang bisa kita teladani selain Yesus. Yesus itu dia berkata ya di atas ya, tapi penuh dengan belas kasihan gitu. Minggu lalu kan kita belajar tentang bagaimana belas kasihan. Itu jadi berita ya, yang bisa kita sampaikan kepada dunia gitu kan. Nah, tapi kalau kita menegur harus yang memulihkan juga gitu. Menegur pada kesalahan, bukan pada pribadi orang gitu ya. Mengajar, tapi juga bisa memahami apa yang menjadi luka. Yohanes 1 ayat 14 Bapak Ibu. Saya bacakan buat Bapak Ibu. Firman itu telah menjadi manusia dan diam di antara kita, dan kita telah melihat kemuliaannya, yaitu kemuliaan yang diberikan kepadanya sebagai anak tunggal Bapa, penuh kasih karunia dan kebenaran. Penuh kasih karunia dan kebenaran. Pertanyaan terakhir, gimana dong? Gitu ya, gimana nih? Gitu. Gembala yang melayani itu dalam kebenaran harus menjaga kehidupan pribadinya dia untuk hidup dalam kebenaran. Ya. Mazmur 51 ayat 8 mengatakan bahwa sesungguhnya engkau berkenan akan kebenaran di dalam batin. Kebenaran dalam batin itu Bapak Ibu bicara soal integritas, bicara soal ketulusan, apa yang kita katakan dengan apa yang kita lakukan itu sama, bicara tentang kejujuran itu kebenaran dalam batin Bapak Ibu. Ya, nah jadi apa yang harus kita lakukan? Yang pertama sesuai dengan hati Tuhan, according to my heart gitu ya. Melayani bukan berdasarkan ambisi pribadi atau popularitas, melainkan keselarasan detak jantung kita dengan Tuhan ya. Kalau dalam ilmu misi, apa sih detak jantung Tuhan? Jiwa-jiwa, jiwa-jiwa gitu ya. Apa yang Tuhan cintai, kita cintai. Apa yang Tuhan benci, kita jauhi gitu. Ya, jadi yang pertama sesuailah dengan hati Tuhan. Hati Tuhan itu adalah jiwa-jiwa. Apa yang Tuhan cintai, kita cintai. Tapi apa yang Tuhan benci, kita jauhi Bapak Ibu. Yang kedua, bagaimana supaya kita bisa mengembalakan punya hati Tuhan gitu ya, menggembalakan dengan pengetahuan. Jadi nggak hanya sekedar selaras dengan hati Tuhan, ya apa yang Tuhan cintai kita cintai, tapi apa yang Tuhan benci kita jauhi. Tapi yang kedua, mengembalakan dengan pengetahuan. Ini bukan sekedar kecerdasan intelektual Bapak Ibu, melainkan pengetahuan akan kebenaran firman Tuhan. Melayani dalam kebenaran itu berarti tidak mengkompromikan prinsip Alkitabiah demi menyenangkan manusia. Namanya kudus ya kudus Bapak Ibu. Ya, hidup dalam kebenaran, nggak bohong-bohong, bisnisnya benar, nggak tipu-tipu gitu ya. Tidak menghalalkan berbagai cara hanya untuk supaya maksud kita sendiri itu tercapai gitu. Jadi pengetahuannya akan kebenaran firman Tuhan, bukan sekedar pengetahuan yang kita bisa searching di Google pakai AI gitu, enggak, tapi pengetahuan akan kebenaran firman Tuhan. Yang ketiga, mengembalakan dengan pengertian, understanding. Kalau pengetahuan tadi knowledge, tapi kalau pengertian itu understanding. Hati gembala itu
memiliki hikmat Tuhan ya untuk menerapkan kebenaran dalam situasi yang nyata. Ya, ia tahu kapan harus menegur dengan keras dan kapan harus membalut luka dengan lembut gitu. Nah, itu hanya Roh Kudus Bapak Ibu. Nah, kalau kita percaya bahwa ada Roh Kudus dalam kita, nah kita bisa mendapatkan hikmat Tuhan, mendapatkan pengertian dari Tuhan, mendapatkan understanding dari Tuhan ya untuk menyampaikan kebenaran dengan situasi yang nyata gitu. Nah, sekarang bagaimana dengan kita sebagai seorang pemimpin gereja atau kita sebagai orang tua gitu ya, maupun kita sebagai rekan kerja dalam mempraktekkan 3 hal tadi Bapak Ibu. Menggembalakan sesuai dengan hati Tuhan, menggembalakan dengan pengetahuan, menggembalakan dengan pengertian. Apa yang harus kita lakukan? Yang pertama, melekat pada Sang Gembala Agung. Ya, kita nggak bisa memberi apa yang tidak kita miliki. Ya, kita nggak bisa memberi apa yang tidak kita miliki. Nah, untuk memiliki hati yang sesuai dengan hati Tuhan, maka kita harus menghabiskan waktu secara intim membangun disiplin rohani ya dengan Yesus melalui doa dan perenungan firman. Nggak bisa enggak, back to Bible lagi ya. Dasarkan diri kita dalam kebenaran firman Tuhan, tenggelam dalam firman Tuhan setiap hari, melekat pada firman Tuhan yang menuntun kehidupan kita day by day gitu. Yang kedua, integritas dalam pengajaran dan tindakan. Kita sebagai orang tua, kalau kita katakan ya, kalau kita berjanji tepati, jangan kita tidak menepati. Kita memberikan keteladanan apa kepada anak gitu. Kita bilang Tuhan baik, Tuhan menepati setiap janjinya. Tapi apa yang kita omongkan, orang tua omongkan, nggak pernah dilakukan gitu. Nah, anak nggak bisa ngelihat janji Tuhan itu benar-benar nyata dalam kehidupannya. Jadi integritas Bapak Ibu dalam pengajaran dan tindakan kita. Artinya apa? Beranilah menyuarakan kebenaran sesuai dengan Yohanes 8 ayat 32 ya. Meskipun tidak populer. Ya, meskipun tidak populer, pastikan bahwa kehidupan kita ini menjadi surat terbuka yang selaras dengan apa yang kita ucapkan. Berarti kita berani berdiri teguh di dalam kebenaran. Ya, lakukan apa yang kita ucapkan. Jangan hanya sekedar mengucapkan saja tanpa kita melakukan. Nah, gembala yang sejati itu tidak berkompromi demi sebuah popularitas. Tidak berdiam saat kebenaran itu dilanggar gitu ya. Setia walaupun tidak selalu disukai. Nah, kebenaran itu mungkin tidak selalu diterima. Tetapi selalu memerdekakan. Amin. Yang ketiga Bapak Ibu, melayani dengan kepekaan atau empati. Empati itu kita menggunakan sepatu orang lain gitu. Bukan sekedar simpati ya. Simpati itu hanya sekedar kasihan ya gitu. Tapi kita melayani dengan kepekaan. Kepekaan berarti latihan mendengarkan Roh Kudus Bapak Ibu ya. Nah, kenali domba-domba atau orang-orang yang Tuhan tempatkan di sekitar kita ya, dengarkan pergumulan mereka gitu. Nah, jadi melayani dalam kebenaran itu berarti menyampaikan kebenaran dengan kasih, speaking the truth in love. Yang berikutnya Bapak Ibu, yang terakhir, melayani dengan motivasi yang murni ya. 1 Petrus 5 ayat 2-3, gembalakanlah kawanan domba Allah. Jangan karena paksaan, jangan karena mau mencari keuntungan. Jadi melayani motivasinya murni. Integritas dalam pengajaran dan tindakan kita. Melekat sama Tuhan. Nah, kesimpulan dari berita hari ini Bapak Ibu, bahwa Tuhan itu tidak mencari orang yang paling hebat atau paling populer untuk melayani Tuhan. Ia mencari mereka yang memiliki hati yang mau dibentuk sesuai dengan hati Tuhan.
Hati gembala itu adalah hati yang berani berdiri di atas kebenaran, namun tetap menunduk untuk melayani sesama, merunduk untuk melayani sesama. Artinya tetap membangun sikap kerendahan hati dalam melayani sesama gitu ya. Jadilah gembala Bapak Ibu dimanapun Tuhan menempatkan kita hari ini, entah itu di rumah, entah itu di kantor, atau dalam sebuah pelayanan gitu ya, dengan membawa terang kebenaran dan kehangatan kasih Kristus. Amin Bapak Ibu, mari kita melayani dalam kebenaran, menyampaikan kebenaran dengan kasih, dan biar orang bisa melihat apa yang kita sampaikan itu adalah apa yang sudah kita lakukan juga. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita berdoa. Pujian, hormat, syukur kami berikan kepadamu Tuhan. Kami belajar untuk bisa memiliki hati Tuhan. Kami belajar untuk terus melekat kepada Tuhan. Kami belajar untuk selalu hidup di dalam kebenaran dan menyampaikan kebenaran di dalam kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan, materikan firman-Mu dalam kehidupan kami. Kami memberkati untuk Indonesia, kami lepaskan shalom atas Indonesia. Kami berkati presiden kami, wakil presiden, hikmat dan anugerah Tuhan ada atas mereka. Setiap keputusan-keputusan penting yang akan mereka ambil, Tuhan tolong, dan Tuhan yang campur tangan. Setiap orang di bangsa ini akan mengenal Tuhan karena Tuhan sendiri yang akan mewahyukan diri-Mu atas mereka. Kami lepaskan shalom juga untuk Balikpapan, kota yang kami cintai, kota yang tidak ditinggalkan. Kami berdoa biar anugerah Tuhan ada atas kota ini. Wali kota, wakil wali kota, mereka bekerja dengan hati Tuhan, bukan sekedar untuk mencari keuntungan bagi diri sendiri maupun golongan Tuhan. Terima kasih, kami memberkati untuk pembangunan Rock That Way. Terbangun dalam kasih karunia Tuhan, tanda ajaib menyertai pembangunannya di dalam nama Tuhan Yesus. Setiap jemaat-Mu Tuhan, dalam segala pergumulan mereka hari-hari ini, biar Tuhan Engkau sendiri yang datang dalam kehidupan mereka, Engkau sendiri yang mewahyukan dalam kehidupan mereka, Engkau yang membela kehidupan mereka. Terima kasih Bapak, terima kasih. Kami bersyukur. Kehendak Tuhan buat kita menjadi kepala dan bukan ekor. Diberkati waktu keluar waktu masuk. Percaya mulut kita penuh kuasa. Kita kepalkan tangan kita, ucap berkat 3 kali. Katakan apa saja yang saya buat dengan kedua tangan saya ini pasti berhasil, sehat dan beruntung. Apa saja yang saya buat dengan kedua tangan saya ini pasti berhasil, sehat dan beruntung. Apa saja yang saya buat dengan kedua tangan saya ini pasti berhasil, sehat dan beruntung. Buka kedua tangan Bapak Ibu, terima berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya, memberi engkau kasih karunia. Tuhan hadapkan wajahnya kepadamu dan memberi shalom dan sejahtera. Berlimpahlah dalam pengharapan, mewarisi bumi, mendapat tempat di bangsa-bangsa. Tutup bungkus sempurna dan kuasa darah Yesus, dalam nama Yesus yang percaya katakan amin. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati.